Kita kembali lagi di Diari Manifestasi, ruang di mana kita membedah proses transformasi nyata dari para alumni program 21 Hari Master Manifestor Arsitek Realitas. Hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa Bapak Sugeng Riyadi, seorang pekerja pabrik yang membuktikan bahwa piutang puluhan juta yang sudah dianggap hilang bisa kembali secara misterius tanpa perlu ditagih dengan kemarahan. Bagaimana kondisi batin yang istilah Jawanya bunga, bahagia, bisa mengubah alur realita. Mari kita dengarkan penuturan jujur dari beliau. Halo, selamat sore Mas Tri. Nama lengkap saya Sugeng Riyadi, usia 51 tahun. Profesi kerja pabrik sepatu di Sidoarjo. Untuk program Mas Tri memang saya ada ketertarikan sendiri yang ingin mengikutinya. Memang dari awal dulu saya subscribe setiap di YouTube itu selalu mengikuti channel-channelnya Mas Tri. Jawab pertanyaan Mas Tri yang kedua soal kondisi keuangan saya sih baik-baik aja, nggak ada kendala. Saya punya anak 2 laki-laki. Yang sering saya alami itu justru saya itu sering kena tipu soal uang. Perihal uang pokoknya sering ya, dulu itu kena tipu janji-janji gini usaha gini ya, ujung-ujungnya ya uang gak kembali. Untuk orang yang bayar utang tuh gini ceritanya, dulu itu buka usaha jasa angkut kerjasama, saya yang mempunyai pick up sedang dia yang jalankan. Nanti dari uang hasil usaha itu labanya dibagi 2. Udah jalan 6 bulan, saya nggak pernah kasih uang sama sekali berapapun. Saya tanya ya ada aja jawabannya, ya tahu-tahu ya mobil hilang, orangnya juga hilang. Ya lama dengar-dengar dia itu dikejar-kejar banyak orang karena banyak utang. Sama istri sudah bicara, suruh ikhlaskan aja, ini nggak usah ditagih, malah bikin stres, pusing, emosi. Jadi ikhlaskan aja. Kalau uang ya seharusnya saya itu mendapatkan uang 40 juta waktu itu. Ya gimana lagi, saya anggap saya yang apes. Ya udah ikhlas. Teman-teman, perhatikan poin krusial ini. Pak Sugeng memutuskan untuk ikhlas. Saya ingin memberikan sebuah analogi tali layang-layang. Bayangkan keinginan atau uang kalian adalah sebuah layang-layang yang ingin terbang tinggi ke alam semesta. Namun kalian memegang talinya dengan sangat kencang, penuh ketakutan dan kemarahan. Karena tali itu ditarik terlalu kencang, layang-layang itu justru tidak bisa terbang. Ia tertahan di bawah. Pak Sugeng berkata, "Ya sudah, ikhlas." Beliau sebenarnya sedang mengulur tali tersebut. Beliau melepaskan ketegangan emosinya. Begitu tali diulur, barulah layang-layang itu bisa terbang tinggi, mengikuti angin alam semesta dan akhirnya mendarat kembali dalam bentuk hasil nyata. Selama batin kalian masih menarik kencang dengan rasa stres, kalian justru menahan manifestasi itu datang. Untuk proses manifestor selama 21 hari ya semangat, suka. Ya ada sih waktu minggu kedua itu ada rasa bosan. Mungkin karena kelelahan gitu ya. Tapi saya terus berusaha. Karena sana saya menyadari banyak hal dari segi emosi. Terus tiba-tiba anak-anak kerja, tahu ada kenangan yang lama itu yang terpendam atau kisah yang saya alami yang nggak baik itu muncul disertai dengan emosi, itu sangat sering sekali saya rasakan. Tapi setelah mengikuti program master ini saya menyadari hal itu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Tri
Karena dari program ini saya punya pengontrol atau pengendali diri yang responsif atau pengendali diri yang otomatis. Saya alami perubahan awal itu hati senang. Kalau bahasa Jawa bilangnya itu bunga. Jadi tidak berpikir ada muncul emosi, teringat kenangan, kisah-kisah yang lalu itu bisa saya kontrol, saya kendalikan, saya atur nafas, sadar diri, saya kontrol. Istilahnya kalau orang Jawa mungkin bisa disebut eling dan waspodo itu ya, mungkin ya bisa masuk itu di teknik ini. Banyak yang bingung kenapa saat mulai meditasi malah muncul ingatan pahit. Bayangkan batin kalian seperti filter kopi. Selama bertahun-tahun, filter itu tersumbat ampas emosi masa lalu yang tidak pernah dibersihkan. Saat Pak Sugeng mulai menuangkan air kesadaran melalui program 21 hari, ampas-ampas lama ini otomatis akan naik ke permukaan. Pak Sugeng tidak hanyut, beliau menggunakan prinsip eling lan waspodo, bahasa Jawa ya. Beliau membiarkan ampas itu lewat tanpa mengaduknya kembali. Inilah yang membuat aliran manifestasi beliau menjadi lancar. Munculnya emosi lama bukan tanda gagal, tapi tanda bahwa filter batin kalian sedang dibersihkan secara total. Di semua aktivitas sehari-hari saya jalankan dengan rasa bahagia, senang, bunga. Terima kasih Mas Tri atas pemberian program 21 hari. Untuk teknik yang saya jalankan yang pasti itu yang sebelum tidur, bangun tidur, strip laporan itu sama ning sebelum rebahan tidur. Wah, nggak lama, cuma ya 5 menit, 10 menit, ya paling lama itu 15 menit rata-rata. Saya kadang hanya untuk ning itu 15 menit. Untuk ya hal lainnya itu 5 menit, 3 menit. Pagi saya berangkat kerja atau sore berangkat kerja, hati itu bunga bahasa Jawanya itu. Jadi supaya saya tuh bisa kontrol diri, tenang. Dengan rasa bunga itu saya tuh bisa kontrol diri, jaga emosi. Banyak hal-hal yang menguntungkan lah dari program 21 hari dari Mas Tri ini. Untuk utang yang dibayar itu memang sudah tidak saya pikirkan, udah ikhlas. Cuma saya tuh ingat ada satu ayat ya di agama Islam itu, kalau kita mau bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Dari situ saya itu punya keyakinan ada persamaan dengan tekniknya Mas Tri. Jadi saya gunakan juga. Berarti hati berserah, semangat, bunga gitu, hati bunga. Senang, saya syukuri apa yang saya punya hari ini. Apa yang saat ini saya punyai, saya syukuri. Saya lakukan sebelum mening. Dia enggak tahu kenapa terus dia itu datang sini. Saya kira mau ajak ribut, tak taunya bayar utang, ngasih saya uang 15 juta. Luar biasa. Kenapa orang yang berhutang tiba-tiba datang sendiri? Ini adalah hukum cermin realitas. Selama ini Pak Sugeng memandang masalahnya dengan cermin yang penuh debu kemarahan. Sehingga realitas yang terpantul pun adalah orang yang lari. Namun begitu beliau merasa bunga, bahagia, dan bersyukur, beliau sedang membersihkan cermin batinnya. Saat cermin itu jernih dan memancarkan rasa syukur, realitas di luarnya terpaksa harus menyesuaikan diri dengan pantulan baru tersebut. Dunia luar hanya memantulkan apa yang sudah selesai di dunia dalam. Saat Pak Sugeng selesai dengan batinnya, yakni ikhlas dan bahagia, dunia luarnya pun selesai. Hutang dibayar. Kisah Pak Sugeng membuktikan bahwa keajaiban finansial dimulai dari penataan batin. Jika kalian ingin memiliki pengendali diri otomatis dan merasakan hati yang selalu bunga, bahagia dalam menjalani hidup, kalian bisa gabung di program 21 hari Master Manifestor Arsitek Realitas Batch 2. Info selengkapnya kalian bisa kontak admin, nomornya ada di deskripsi video. Terima kasih sudah menyimak. Mari terus bermain dengan jiwa. Kita akan ketemu di diari manifestasi selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.